Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana puasa hari ini? Semoga lancar ya dan tetap semangat. Oke, materi yang kedua pada hari ini yaitu mengenai cara berteman yang baik atau adab dalam menjalin pertemanan. Anak-anakku sekalian, kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hidup ini, kita memang membutuhkan bantuan, bahkan kita butuh dukungan dari orang lain. Itulah kenapa Allah menciptakan kita tidak sendiri. Kita diciptakan memiliki keluarga, memiliki saudara, memiliki teman, bahkan memiliki sahabat. Nah, setiap manusia itu unik karena setiap manusia itu memiliki karakter yang bermacam-macam. Maka tak heran jika kita seringkali berbeda pendapat dengan orang di sekitar kita. Nah, untuk meminimalisir perdebatan, yang perlu kita lakukan yaitu adalah saling memahami dan saling menghargai. Nah, anjuran untuk menjalin pertemanan ini sebenarnya tertuang dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaiki hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Ayah. Anak-anakku sekalian, menjalin persahabatan atau pertemanan ini memiliki adab-adab atau memiliki tata caranya. Yaitu diantaranya adalah yang pertama, kita bergaul dengan orang mukmin. Orang mukmin ini adalah orang yang beriman kepada Allah, yakni menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa kita harus bergaul dengan orang mukmin? Karena orang mukmin ini memiliki energi positif untuk memotivasi kita menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Nah, misalkan saja teman kita ini tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Otomatis kita sebagai temannya akan malu jika tidak melakukan hal yang serupa. Seperti itu. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana jika kita memiliki teman atau tetangga atau siapapun yang dekat dengan kita ini adalah non-muslim. Bagaimana? Sebenarnya sah-sah saja atau boleh-boleh saja kita berteman dengan siapapun, termasuk dengan yang non-muslim. Nah, tugas kita yaitu adalah menghargai, memahami semua perbedaan-perbedaan di antara kita dengan orang yang non-muslim itu tadi. Tentunya kita memiliki benteng yang kuat berupa keimanan, seperti itu. Kemudian untuk adab yang kedua itu adalah dalam berbicara kita dianjurkan untuk menjaga perkataan. Kenapa demikian? Karena segala perdebatan itu bermula dari sebuah perkataan. Maka dari itu sebelum berbicara kita harus berpikir terlebih dahulu, menyaring kata-kata mana yang pantas, mana kata-kata yang tidak pantas itu jangan diucapkan agar tidak terjadi perselisihan, seperti itu ya. Kemudian adab yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan. Nah, sebagai teman yang baik kita harus menjadi pendengar yang baik, terutama kalau teman kita sedang galau, sedang ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Jangan dipotong pembicaraannya, biarkan dia menyelesaikan terlebih dahulu apa unek-unek yang ada di dalam hatinya. Nah, setelah dia menyelesaikan unek-uneknya atau pembicaraannya, nah, barulah kita masuk untuk mengawali pembicaraan, untuk menasihati. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu saling mensupport dan saling menasihati. Nah, yang dimaksud mensupport ini adalah apapun yang
diputuskan oleh teman kita, kita harus mendukung asalkan itu adalah keputusan yang baik. Nah, berbeda dengan keputusan yang tidak baik. Nah, kita harus menasihatinya dengan perlahan-lahan, tentunya dengan perkataan yang baik dan agar tidak menyakiti perasaan teman kita. Ada pertemanan selanjutnya yaitu meminimalisir perdebatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga kita memiliki pendapat yang berbeda-beda pula gitu. Nah, kita tidak boleh egois dan menang sendiri atau merasa benar dengan pendapat kita sendiri. Kita harus saling menghargai supaya tidak terjadi perdebatan yang memanjang gitu ya. Nah, adab selanjutnya yaitu adalah menghindari pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas ini diantaranya adalah pacaran, gitu kan? Nah, maka dari itu untuk berteman dengan lawan jenis ini sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kita harus mempunyai batasan-batasannya, gitu ya. Mempunyai batasan-batasan. Jangan sampai jangan sampai terlalu dekat, gitu ya. Boleh saja berteman dengan lawan jenis dengan maksud dan tujuan tertentu, misalkan seperti kita menangani kegiatan OSIS gitu, boleh-boleh saja itu ya. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Hada minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.